Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Reza Abdurrahman Hanafi dengan nomor pokok mahasiswa 073521111144. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS ataupun proyek tugas besar yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah Mobile Programming di kelas 5 IF3. Nah, kebetulan di sini saya termasuk ke dalam kelompok 3, di mana kelompok 3 itu kita disuruh untuk membuat aplikasi pendataan mahasiswa, di mana di dalam aplikasi itu kita bisa melakukan tambah data mahasiswa, hapus data mahasiswa, kemudian menampilkan data mahasiswa, dan juga hapus data mahasiswa. Nah, langsung saja. Jadi di sini itu untuk front end-nya kita gunakan Flutter, kemudian untuk backend-nya ataupun API-nya itu kita gunakan Node.js, Node JavaScript, dan kemudian yang terakhir untuk database-nya itu kita pakai MySQL. Nah, jadi sebelum kita masuk ke codingan, saya ingin menunjukkan dulu database yang sudah saya buat, yang sudah kelompok kami buat. Nah, jadi di sini sudah ada nih, kita buat satu database dengan nama database-nya itu UAS Mobile. Nah, di mana dalam UAS Mobile ini terdapat satu tabel yaitu mahasiswa. Nama tabelnya itu mahasiswa. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah terdapat beberapa baris yang diisi di dalam tabel mahasiswa ini. Nah, nama-nama ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami, anggota kelompok 3. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat strukturnya. Nah, jadi ada 4 kolom. Kolom pertama itu ID, kolom kedua nama, kolom ketiga NPM, dan kolom keempat itu jurusan. Nah, ini tipe data dan juga linknya dan semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke codingan. Nah, di sini untuk menghubungkan Flutter ataupun front end dengan database-nya kita gunakan API. Nah, API-nya itu kita gunakan Node.js. Nah, ada di sini nih Node.js, codingan Node.js-nya. Nah, seperti biasa, yang paling pertama itu dia mengambil data-data dari Express.js, kemudian ada MySQL dan lain-lain. Nah, kemudian portnya itu API ini dia berjalan pada port 3000. Kita buat di port 3000 untuk ya seperti defaultnya. Nah, kemudian di sini kita buat untuk membuat koneksi ke database MySQL. Nah, jadi hostnya itu berada di localhost, kemudian usernya itu root, passwordnya kita beri kosong ataupun kita tidak memberikan password untuk database-nya, kemudian nama database-nya itu UAS Mobile, sama seperti nama database kita. Ini nih, UAS Mobile. Nah, kemudian lanjut. Kemudian kita buat baris program untuk mengecek koneksi ke database. Nah, jika koneksinya itu error, maka dia akan mencetak ataupun mencetak koneksi database gagal. Nah, else atau kalau dia terhubung, maka dia akan mencetak terhubung ke database dengan ID bla 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 di integrated terminal. Nah, ini nih terminal saya. Karena punya saya berhasil terhubung dengan database, maka dia tertulis ini nih, tercetak terhubung ke database dengan ID 20. Nah, lanjut. Kemudian di bawahnya ada 4 endpoint API untuk masing-masing fiturnya. Nah, kan di aplikasi kita kan ada tambah data, edit data, kemudian menampilkan data dan juga hapus data. Nah, jadi tiap-tiap endpoint-nya itu, tiap-tiap fiturnya itu ada endpoint-nya masing-masing. Nah, yang paling pertama itu kita buat endpoint untuk mendapatkan semua data mahasiswa dari dari database-nya. Nah, jadi ini di sini endpoint-nya itu endpoint menampilkan data mahasiswa itu kita gunakan method get untuk menarik ataupun mengambil ataupun menampilkan semuanya itu dari tabel mahasiswa yang berada pada database UAS Mobile. Nah, jadi dia menggunakan method get, kemudian dia tembak ke tabel mahasiswa.
Nah, jadi query-nya itu seperti ini. Select bintang from mahasiswa, artinya tampilkan semua data yang berada di tabel mahasiswa. Nah, kemudian di bawahnya ada endpoint untuk menambahkan data mahasiswa. Di mana untuk menambahkan data mahasiswa, kita gunakan post, metode post untuk mengirim data dari front end, dari aplikasi, kita kirim ke database. Nah, kemudian setelah kita gunakan metode post, maka dia menembak langsung ke tabel mahasiswa. Nah, di sini dia meminta build item ataupun parameter, nama, npm, dan juga jurusan. Nah, jadi query-nya itu seperti ini. Insert into mahasiswa, nama, npm, jurusan. Nah, ini kan labelnya nih, nanti saya jelaskan ini. Ini label, kemudian values-nya apa, berapa yang ingin kita tambahkan. Nah, seperti ini. Nanti akan saya lakukan demo untuk aplikasi kita di akhir video. Di sini saya jelaskan dulu sembari menjelaskan tentang aplikasinya sedikit demi sedikit. Nah, kemudian ada juga endpoint untuk mengedit data mahasiswa. Nah, jadi untuk endpoint edit data mahasiswa, kita gunakan metode post yang menembak ke tabel mahasiswa /id. Nah, jadi ID berapa yang ingin kita edit nanti. Sama dia juga menerima nama, npm, dan juga jurusan. Jadi query-nya itu update mahasiswa set nama barunya. Namanya apa, npm-nya apa, dan juga jurusannya apa yang ingin kita edit nanti. Nah, where ID itu ID-nya yang mana, ID keberapa. Kemudian lanjut, endpoint yang terakhir itu untuk menghapus data mahasiswa. Nah, kita gunakan metode delete yang langsung mengambil dari tabel mahasiswa /id. Jadi query-nya itu delete from mahasiswa where, di mana ID-nya itu ID berapa yang ingin kita hapus nanti. Nah, kemudian ini codingan untuk menjalankan server pada port tertentu ya, seperti biasa. Karena kita gunakan ya seperti yang saya bilang tadi, kita jalankan di port 3000, jadi di sini sudah ada nih, localhost 3000. Nah, jadi kemudian kita lanjut ke codingan front end-nya. Nah, untuk front end itu karena saya bilang tadi kita gunakan Flutter, jadi di sini terdapat beberapa folder di dalam library ataupun lib. Terdapat 3 folder. Yang pertama ada folder models, kedua screen, dan juga yang terakhir itu service. Nah, kita jelaskan sesuatu dari models. Di dalam folder models terdapat satu file, di mana filenya itu mahasiswa.dart. Nah, ini kita buat untuk template mahasiswa, untuk model mahasiswa, untuk merepresentasikan entitas mahasiswa dalam aplikasi ini. Nah, jadi kita buat kelas mahasiswanya, kemudian kita buat di sini ada satu variabel ID dengan tipe data integer, kemudian ada variabel nama, npm, dan juga jurusan dengan tipe data string. Di sini kita buat final saja agar tidak bisa diganti dalam codingan nanti. Nah, kemudian di sini kita buat konstruktor yang menerima parameter, ID, nama, npm, dan juga jurusan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kelompok kita membuat satu factory method untuk membuat instance mahasiswa dari data JSON atau JSON. Nah, kenapa JSON? Ya, karena bentuk dari Node.js kami tadi itu kan kita gunakan Express.js. Jadi dia akan keluar sebagai data JSON. Nah, di mana ini akan ini akan mendapatkan nilai dari JSON dan mengkonversi ke tipe data yang sesuai dengan di atas ini nih, tipe data dari variabel di atas. Nah, jadi ID-nya itu akan dikonversi sebagai integer, kemudian nama dikonversi sebagai string, npm, jurusan juga sebagai string. Kemudian lanjut ke yang screen, mahasiswa screen. Folder screen-nya ada 2 file. Yang pertama mahasiswa screen, kemudian yang kedua itu mahasiswa detail. Nah, sebentar saya scroll ke atas. Nah, untuk yang mahasiswa screen ini .dart itu adalah codingan dari ini nih, yang sedang kita lihat sekarang nih, aplikasi awalnya yang sedang kita lihat, halaman awal lah seperti itu. Nah, jadi yang
paling pertama itu sudah pasti dia import segala hal yang dibutuhkan. Jadi dia import si Flutter, kemudian model yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita membuat kelas mahasiswa screen, kemudian extends si stateful widget. Nah, kenapa stateful widget? Kenapa tidak stateless widget? Karena di dalam sini terdapat beberapa tombol nih. Tombol. Nah, ketika kita klik tombol itu akan terjadi aksi atau sebuah perubahan. Nah, itulah kenapa kita gunakan stateful, karena akan ada perubahan. Tidak seperti stateless. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut seperti biasa kita buat kelas. Nah, kemudian kita buat satu metode fetch data untuk mengambil data mahasiswa dari API. Nah, fetch data ini untuk mengambil data mahasiswa dari API. Untuk mengambil data dari mahasiswa API. Data mahasiswa yang muncul nih, yang muncul di sini itu diambil dari API, dari yang baru saya jelaskan tadi yang ada di Node.js. Nah, di mana Node.js itu dia mengambil data dari si database-nya. Jadi secara otomatis data-data yang ada di dalam database itu muncul ke dalam front end-nya sini. Yang ada yang sekarang kita lihat ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut di sini ada juga metode untuk add mahasiswa. Nah, metode add mahasiswa ini dia memiliki parameter nama, npm, dan juga jurusan. Dia menerima parameter itu. Di mana ini untuk menambahkan mahasiswa baru ke API. Untuk demo aplikasinya, ketika kita klik tombol add, maka dia akan menerima ini, parameter ini, nama, npm, dan juga jurusan. Nah, ketika kita klik simpan, maka data-data mahasiswa yang baru ini dia akan muncul baik di front end, di API, dan juga di dalam database. Seperti itu, secara otomatis tersimpan. Nah, kemudian lanjut ada metode untuk edit mahasiswa. Nah, sama seperti edit mahasiswa ini ketika kita misalkan ini nih, edit mahasiswa. Nah, dia juga memiliki parameter nama, npm, dan juga jurusan. Ketika kita simpan, maka secara otomatis data yang baru kita edit akan tersimpan di front end, API, dan juga database. Nah, kemudian terakhir metode untuk menghapus mahasiswa. Nah, delete mahasiswa, untuk menghapus mahasiswa dari API. Ketika kita klik tombol hapus, maka dia akan menghapus data dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian lanjut di bawah sini kita buat controller untuk tiap-tiap ini nih, nama, npm, dan juga jurusan. Kita bangun si controllernya. Nah, kemudian ini untuk validasi apakah semua input terisi atau tidak. Nah, jadi tiap-tiap controller nih yang nanti kita gunakan nih, controller nama, npm, dan juga jurusan itu tidak boleh kosong. Karena di sini kita buat not empty. Nah, kemudian di sini juga kita buat return alert dialog untuk tambah mahasiswa. Ya, seperti ini. Ketika kita klik tombol tambah mahasiswa nih ataupun tombol add, kita klik, maka akan keluar alert dialog. Nah, dengan title ataupun judul tambah mahasiswa. Nah, sama kan? Tambah mahasiswa. Nah, kita buat kolom. Nah, ada kolom nama, npm, dan juga jurusan. Nah, kemudian ini untuk aturannya itu kita buat min assist size-nya itu. Nah, seperti ini min. Kemudian di dalam alert dialog ini saya buat ataupun kita membuat sebuah children. Nah, baru deh dia meminta build text field nama, kemudian dia panggil si nama controller. Kemudian dia buat lagi build text field untuk npm, dan juga dia panggil npm controller, dan juga untuk yang jurusan. Nah, dia panggil si controllernya, masing-masing controller ya, dari nama, npm, dan juga controller yang ada di atas ini. Dia buat si text fieldnya. Nah, kemudian ada juga tampilkan pesan jika form tidak valid. Nah, jika form tidak valid, maka akan ini nih, muncul ini nih. Teks harap isi semua kolom. Nah, ini.
dengan stylenya itu warnanya merah, warna dari string ataupun teksnya itu merah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam alert ini, di dalam alert dialog ini, dia juga terdapat dua button. Ada button ada button batal. Nah, ini kita buat button batalnya dan juga simpan. Nah, ketika kita simpan, ada kondisi nih, kondisi if form is valid, maka dia akan memanggil si metode add mahasiswa yang ada di atas. Sebentar saya tunjukkan metode si add mahasiswa. Nah, ini metode, dia panggil metode ini, await add mahasiswa. Nah, sudah dengan masing-masing controllernya itu teks, jenisnya teks. Nama controller .text, kemudian npm juga, jurusan juga sama. Nah, jika tidak valid ataupun ada yang kosong, maka akan keluar cetakan ataupun pesan formulir tidak valid, harap isi semua kolom. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada sebuah widget lagi untuk build mahasiswa dialog. Nah, seperti ini codingannya. Nah, kemudian kita lihat untuk alert dialog lagi, ada sebuah alert dialog lagi untuk si edit mahasiswa nih. Saya gunakan di nama saya saja. Ketika kita klik button untuk edit, maka sama seperti di atas. Ada titelnya itu, di dalam alert dialognya itu ada titel edit mahasiswa yang memiliki text field untuk nama, npm, dan juga jurusannya. Dia punya text field dan juga dia punya controller. Nama controllernya itu apa. Nah, kemudian juga terdapat action button, di mana itu ada batal dan juga simpan, seperti pada add mahasiswa tadi. Nah, ketika kita klik batal, maka secara otomatis dia keluar. Tapi ketika kita simpan, misalkan kalau kita sudah ganti nih, kita klik simpan, maka pada aplikasinya itu akan tersimpan data yang baru kita edit ataupun data yang baru kita isi. Nah, begitu juga pada API dan juga database-nya, akan secara otomatis tersimpan data yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita skip saja karena ini itu sudah dibuat secara otomatis. Nah, lanjut di sini. Nah, ini baru codingan sih semua data ini nih. Semua widgetnya. Jadi kita build widget, kita bangun sebuah widget dengan build konteks, kemudian seperti biasa yang sering diajarkan oleh dosen saya itu kita gunakan scaffold dan juga app bar. Nah, dengan judul ataupun titel itu kita beri teks, isinya itu data mahasiswa. Nah, di atas ini. Kemudian ada stylenya itu font weight-nya itu bold, kemudian colors itu white, colornya white. Kemudian background colornya itu dari titelnya itu green, hijau. Nah, kemudian di body, di bawah sini bodinya itu kita yang paling pertama itu kita buat padding. Nah, paddingnya itu ukurannya itu ini 10:0. Nah, untuk semuanya ya, all. Jadi di atas, bawah, kiri, kanan itu paddingnya itu 10. Nah, kemudian di dalam body ini kita buat child, di mana ini kita buat list view .builder. Nah, untuk menampilkan semua yang kita bisa lihat ini nih, list view. Seperti itu. Nah, kemudian ini item-item untuk mempercantik tampilannya. Nah, kemudian di sini kita buat button ataupun tombol untuk mengedit mahasiswa seperti yang saya bilang tadi nih. Ada ini. Icon, kita buat icon button, kemudian iconsnya itu edit. Tombol edit, icon edit dengan warna hijau nih, color green. Nah, kita buat itu tombolnya itu on press. Kemudian ada juga icon untuk tombol hapus. Nah, sama seperti yang edit, kita buat icon button, iconsnya itu delete dengan warna red, merah nih. Nah, on press juga kita buat sama seperti
si edit. Nah, kemudian pada tombol hapusnya ini ada sebuah alert lagi, dialog alert lagi. Nah, di mana titelnya itu konfirmasi hapus nih, titel konfirmasi hapus. Di dalam isinya ataupun kontennya itu ini nih, apakah Anda yakin ingin menghapus, kemudian Anda panggil si nama mahasiswa. Apakah Anda yakin ingin menghapus Reza Abdurrahman Hanafi? Nah, ketika kita klik batal, maka dia akan keluar secara otomatis. Tapi ketika kita klik hapus, maka data dari mahasiswa Reza Abdurrahman Hanafi ini akan terhapus baik di front end API maupun di database-nya. Nah, sini kita batal saja, nanti baru saya contohkan, saya demo di akhir video. Nah, di sini ada lanjut. Nah, ini. Pindah ke layar detail mahasiswa. Kita buat satu on tab di sini. Ketika kita klik misalkan ini, maka codingannya itu akan pindah ke detail mahasiswa. Nah, nanti filenya akan saya jelaskan lagi, ada file satunya lagi. Nah, ini kita kembali saja, nanti kita akan jelaskan. Setelah ini, kemudian ada floating action button. Nah, itu tuh ini. Kita gunakan sebagai button add mahasiswa. Nah, kita buat on press, kemudian await, show dialog. Nah, seperti ini. Dengan background color hijau. Nah, kemudian ada child. Kita buat anak, iconsnya itu icon add dengan size 30, color white. Backgroundnya hijau. Nah, seperti itu untuk mahasiswa underscore screen. Nah, kemudian kita lanjut di mahasiswa underscore detail. Kita ke atas. Nah, codingan ini itu hasilnya ini. Ketika kita klik salah satu mahasiswa, maka akan muncul ini nih, detail mahasiswa. Nah, ini kita buat kelas mahasiswa detail screen action status widget. Nah, kenapa kita pakai status widget? Karena di sini sudah tidak ada fungsi yang akan melakukan perubahan, tidak seperti tadi. Tadi kan ada tombol hapus, tambah, edit. Nah, itu kan perlu aksi tuh, ada perubahan. Nah, kalau di sini tidak ada. Jadi kita gunakan stateless saja. Nah, kemudian lanjut seperti biasa. Nah, kita build widgetnya, kita buat widget seperti biasa, build context, kemudian kita gunakan scaffold dan juga app bar. Nah, dengan title kita gunakan teks detail mahasiswa ini nih, detail mahasiswa. Nah, stylenya itu ini, font weight-nya itu bold, colors white, kemudian background color-nya itu hijau. Nah, lanjut. Nah, kemudian kita buat padding 20 nih untuk semuanya, semua sisi, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kemudian bodinya itu ya, bodinya kita kan buat padding nih. Kemudian di dalam padding itu kita buat di dalam body itu kita buat column. Kita buat child, kita buat child baru kita panggil column. Untuk tampilkan ini nih, nama dan Reza ini satu kolom, npm ini satu kolom, dan juga Johnson ini satu kolom. Nah, kemudian dia panggil si build detail item, widget build detail item untuk menampilkan informasi. Nah, ada informasi nama, npm, dan juga jurusan nih. Nama, npm, juga jurusan. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada widget untuk menampilkan item detail dengan label dari nilai. Ya, sama. Kita buat ini yang menerima, kita buat widget build detail item yang menerima parameter, label, dan juga values-nya. Nah, ini. Dimana di sini labelnya itu nama, npm, dan juga jurusan. Nah, kemudian nilainya, values. Nilainya baru Reza Abdurrahman Hanafi 073521111144 dan juga informatika. Jadi label values ataupun label nilai, label nilai, label nilai. Nah, tiap-tiap label itu memiliki satu nilai. Nah, itu berada di dalam satu kolom. Seperti itu. Nah, font size-nya 16, font weight-nya bold, itu untuk si label. Nah, untuk si values, ini nih, font size-nya itu 20 teksnya. Seperti itu. Baru kemudian di sini
kita lanjut ke folder service. Nah, di mana di folder service ini, di file API service, itu kita buat fungsi-fungsi dari tiap-tiap fitur yang ada di sini. Nah, di mana di sini terdapat fitur untuk get mahasiswa, tambah mahasiswa, edit mahasiswa, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada fungsi untuk mendapatkan daftar mahasiswa dari API. Jadi, dia menarik, nah ini, dia menarik informasi ataupun ya informasi mahasiswa ke dalam aplikasi ini. Seperti itu. Jadi ada namanya itu fungsi get mahasiswa. Nah, kemudian ada juga fungsi untuk menambahkan mahasiswa baru ke API. Jadi ketika kita menambahkan mahasiswa, dia akan masuk ketika kita simpan nih di dalam aplikasi nih. Kita simpan, maka dia akan masuk ke API, kemudian dia akan dilempar ke dalam database. Seperti itu. Kemudian sama fungsi untuk mengupdate data mahasiswa di API yang menerima ini nih, ID, nama, NPM, dan juga jurusan. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi untuk menghapus data mahasiswa dari API. Nah, ini. Dia pakai fungsi delete mahasiswa yang menerima parameter ID. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada file main-nya, file running-nya. Dimana ketika kita running, si file main Dart ini hanya melempar codingan ini ke mahasiswa screen yang codingannya itu hasilnya ini. Seperti itu. Jadi file main Dart-nya ini hanya berisi tempat untuk kita running, dan juga dia melempar ini file ini, dia melempar codingannya ke si mahasiswa screen yang hasilnya itu seperti ini, hasilnya itu berwujud ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Di sini lanjut saya akan membuat demo dari aplikasi yang telah kami buat, kelompok kami buat. Nah, misalnya yang paling pertama itu di sini saya ingin menambahkan mahasiswa. Misalkan di sini namanya itu Alex Bizer. Nah, NPM-nya itu saya beri 1, 2, 3, 4, 5. Jurusannya misalkan di sini sipil. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ketika kita simpan, maka sudah ada nih Alex Bizer NPM. Nah, ketika kita klik si Alex Bizer, maka akan keluar detail mahasiswa, nama, NPM, dan juga jurusan. Nah, label values, label nilai, seperti itu. Nah, kemudian kita cek dulu apakah dia berhasil tersimpan ke dalam database atau belum. Nah, kita lihat di sini di browse. Nah, tadi kan yang terakhir itu Aldi Wajir kan? Tadi saya sempat melihat. Nah, di sini sudah ada Alex Bizer yang paling baru. NPM-nya dan juga jurusannya sipil. Jadi dia berhasil, memang betul-betul berhasil terkoneksi ke dalam database. Nah, kemudian kita minimize dulu. Nah, ketika Alex Bizer ini misalkan ingin kita edit. Misalkan kita ganti jurusannya itu jadi ekonomi misalkan. Nah, ketika kita simpan, maka ketika kita klik, nah jurusannya juga sudah otomatis terganti ekonomi. Nah, di dalam database juga harusnya seperti itu, sudah terganti. Nah, ini masih sipil, coba kita reload. Nah, sudah terganti nih Alex Bizer, NPM-nya tetap, tadi kan kita ganti jurusannya. Tadi yang sipil sudah terganti ekonomi. Nah, kemudian untuk fitur yang terakhir itu di sini kita akan hapus. Nah, ini misalkan kita hapus. Nah, akan muncul dialog alert ataupun alert dialog dengan titel ataupun judul konfirmasi hapus dengan konten apakah Anda ingin menghapus Alex Bizer.
Nah, ketika kita klik hapus, maka secara otomatis di front end ataupun di aplikasinya ini sudah tidak ada si Alex Beezer. Dan juga harusnya di database-nya ketika saya reload, nah Alex Beezer sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan tentang tugas besar kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf juga apabila masih banyak yang kurang, entah itu secara aplikasi, program, ataupun penjelasan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.